Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan atau menjelaskan hasil yang kami observasi pada komoditas kacang tanah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septian Suryadana dengan NIM 24_037. Perkenalkan, nama saya Fatma Syafaat dengan NIM 24_12. Perkenalkan, nama saya Ninda Leusyada dengan nomor NIM 24_001. Baik, kacang tanah merupakan tanaman palawija yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan terpenting setelah kedelai di Indonesia. Kacang tanah berasal dari bahasa Latin yakni Arecis siciliana. Kacang tanah ini mempunyai banyak kegunaan, baik dari sumber makanan maupun sumber produksi. Yang pertama, untuk komoditas kacang tanah ini ada di persiapan lahan. Di persiapan lahan sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pemilihan lokasi. Itu pemilihan lokasi tersendiri harus mencakup sinar matahari yang cukup ataupun yang baik, dan juga harus memiliki drainase yang baik. Yang kedua ada pengolahan tanah, di mana sebelum penanaman kacang tanah ini harus mencangkul ataupun supaya tanah itu hancur dari gumpalan-gumpalan itu. Dan juga ada pemberian pupuk diberikan setelah penggumpalan tanah selesai untuk menentukan si tanah tersebut. Yang kedua ada proses penanaman. Waktu tanam di tegalan itu biasanya yang baik pada awal musim hujan. Untuk proses penanaman tentunya harus pemilihan benih yang baik. Adapun ciri-ciri benih pada kacang tanah yang baik yaitu kadarnya berada di angka 9–12%. Kulit dari kacang tanah tersebut yang mengkilat, tidak kusut ataupun tidak cacat, dan warnanya tersebut merah kecoklatan. Untuk pembuatan lubang itu di daerah kami yang observasi itu masih menggunakan cara tradisional, yaitu masih menggunakan sepasang sapi dan manusia di belakang untuk mengaturnya. Untuk cara tanam tersendiri itu tukarnya sedalam 4 cm dan setiap lubangnya itu diberikan 1–2 butir dengan jarak 40×10 cm. Terus ada di proses pemeliharaan. Di pemeliharaan kacang tanah ini ada meliputi pemupukan, terus ada penyulaman, penyiangan, dan juga pengairan. Di pemupukan tersendiri biasanya ini dilakukan 2 kali dalam proses tanam ini. Biasanya dilakukan pada umur si kacang tanah berusia 15 hari dan juga pada 40–50 hari. Pemupukan ini biasanya dilakukan dengan memberikan pupuk tersebut di area kanan atau kiri pada kacang tanah tersebut. Terus ada penyulaman. Penyulaman ini dilakukan untuk bertujuan apabila benih tersebut tidak tumbuh, maka dilakukan penyulaman tersebut dengan membuat lubang di area yang tidak tumbuh tersebut. Terus ada proses penyiangan, dilakukan 2 kali juga dalam proses tanam tersebut. Penyiangan ini bertujuan untuk membersihkan tumbuhan yang selain tanaman kacang tanah tersebut, seperti halnya rumput ataupun membersihkan area tanam tersebut. Terus ada pengairan. Untuk komoditas kacang tanah ini tidak diperbolehkan untuk air yang menggenang di suatu tempat. Jadinya itu harus memiliki drainase yang baik ataupun air yang mengalir. Di bagian proses panen ini bisa dikatakan panen apabila umur si kacang tanah tersebut berusia 100 hari ataupun kisaran 3 bulan atau 4 bulanan. Adapun ciri-ciri kacang tanah itu baru dikatakan panen, yaitu
batangnya yang mengeras, terus daunnya yang sudah menguning atau ada yang keguguran, terus kulit si kacang tanah ini sudah keras, dan untuk di biji kacang tanah ini sudah warnanya itu sudah merah kecoklatan. Ada proses pasca panen. Pasca panen memiliki beberapa tahap juga, yakni ada pembersihan tanah, pengupasan, penjemuran, pengemasan, dan juga penyimpanan. Baik, untuk bab yang ketiga yaitu analisis biaya dan pendapatan. Untuk analisis biaya benih, kita membutuhkan 5-6 kg benih dengan harga 25.000 per kilogramnya. Jadi total semua harga yang kita butuhkan untuk benih sendiri itu sekitar 150 hingga 200.000. Untuk biaya pupuknya kita menggunakan pupuk Ponska, yaitu kita membutuhkan 20-25 kg dengan lahan 1,485 meter persegi, dan dengan harga yang dibutuhkan yaitu 120.000. Lalu untuk biaya pengolahan lahan kita menyewa atau menyuruh orang yang memiliki sapi dengan harga 150 sampai 200 per lahan. Itu tergantung dengan lahan yang kita gunakan. Untuk hasil produksi kita menggunakan benih sekitar 5 kg dan menghasilkan kacang tanah 2-3 sak atau 50 kg. Lalu dengan harga jual kita menyesuaikan dengan jenis kacangnya. Kalau kacang yang kita gunakan yaitu biasanya sekitar 20.000 per kilogramnya. Lalu untuk pendapatan, dengan panen yang kita dapatkan yaitu 50 kg, harga jualnya sekitar 20.000 per kilogramnya, kita mendapatkan total sekitar 1 juta. Untuk profitabilitasnya dengan hasil panen 5 kg tadi sekitar 1 juta yang kita dapatkan, maka keuntungan atau laba yang kita dapatkan yaitu 480.000. Lalu untuk titik impasnya kan kita membutuhkan 6 kg benih yaitu dengan harga 200.000, lalu kita menggunakan pupuk Ponska sebesar 120.000, lalu biaya pengolahannya kita membutuhkan 200.000. Dengan hasil produksi 50 kg-nya itu kan kita mendapatkan 1 juta. Lalu dikurangi dengan biaya produksi kita yang bila dihitung sekitar 520.000. Jadi biaya yang kita dapatkan sekitar 480.000. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan peluang. Tantangan sendiri berupa perubahan iklim. Petani mengungkapkan kecemasan dengan cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi masa tanam dan panen. Dan ada hama dan penyakit. Hama dan penyakit seringkali merusak hasil sehingga petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengendalian hama tersebut. Dan ada modal. Akses seringkali merusak hasil sehingga petani harus mengeluarkan biaya tambahan. Dan banyak petani mengalami kesulitan dalam memperoleh modal untuk membeli benih dan pupuk yang berkualitas. Dan pasar dan ada harga, fluktuasi harga kacang tanah di pasar membuat para petani khawatir tentang pendapatan yang tidak stabil. Dan ada peluang. Peluang sendiri ada permintaan pasar yang tinggi. Kacang tanah memiliki permintaan yang stabil baik untuk konsumsi berupa industri dan memberikan potensi pasar yang baik. Dan inovasi petani, penyerapan teknologi baru seperti pertanian presisi dan varietas unggul dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Dan ada program pemerintah, dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan subsidi dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk. Petani dapat memperoleh produk olahan kacang tanah seperti minyak dan snack untuk meningkatkan nilai tambahan. Yaitu masa yang pertama berupa perubahan iklim seperti cuaca yang tidak menentu. Solusinya menggunakan varietas
tahan iklim, yaitu menggunakan varietas kacang tanah yang lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrim seperti panas yang berlebihan atau curah hujan yang tinggi. Masalah yang kedua yaitu hama dan penyakit. Solusi untuk mengatasinya yaitu menggunakan pestisida alami dengan berbahan dasar alami seperti ekstrak daun neem dan sabun insektisida untuk mengurangi hama. Dan ada masalah yang dialami oleh petani, yaitu antara lain modal dan akses pembiayaan, seperti susah untuk memperoleh modal untuk membeli benih dan pupuk yang berkualitas. Untuk solusinya yaitu membangun kemitraan dengan perusahaan yang bisa menyediakan modal dan juga dukungan teknis, seperti pengolahan atau pemasaran. Untuk yang keempat yaitu pasar dan biaya atau harga, yaitu naik turunnya harga jual kacang tanah di pasar membuat para petani memiliki pendapatan yang tidak stabil. Untuk solusinya yaitu yang pertama bisa bergabung dalam koperasi pertanian untuk meningkatkan daya tawar dan mendapatkan informasi pasar yang lebih baik. Untuk solusi yang kedua bisa membangun kontrak penjualan dengan pembeli untuk memastikan harga yang stabil dan mengurangi resiko fluktuasi harga. Dari hasil observasi yang kita dapat disimpulkan bahwa untuk proses kacang tanah ini memiliki beberapa tahap dan juga memiliki tantangan tersendirinya. Nah, untuk meminimalisir tantangan tersebut, pemerintah bisa menyalurkan bantuan seperti obat-obatan ataupun pupuk, bisa juga benih untuk petani yang memiliki ataupun kekurangan biaya untuk melakukan penanaman kacang tanah tersebut. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf.